Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Salah satu aplikasi turunan itu adalah untuk mengoptimasi sebuah pekerjaan. Jadi misalkan ada seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar, itu bisa pakai aplikasi turunan ini. Atau misalkan ada seorang dokter yang berharap bisa memberikan dosis terkecil dari suatu obat untuk menyembuhkan sebuah penyakit tertentu, maka itu juga bisa menggunakan aplikasi turunan ini. Jadi untuk mencari sebuah nilai maksimum dan minimum dari suatu pekerjaan, kita bisa menggunakan aplikasi turunan. Berikut adalah definisi formalnya tentang nilai maksimum dan minimum. Ini misalkan kita punya S, itu adalah daerah asal dari fungsi F, di mana S ini memuat titik J. Maka yang pertama, Fj adalah nilai maksimum F pada S jika Fj lebih dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Jadi jelas ya, kalau nilainya lebih besar dari siapapun Fx untuk semua X di S, maka Fc ini adalah nilai maksimum. Begitu juga Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari Fx untuk semua X di S. Nah, kalau Fc itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum, maka Fc itu disebut sebagai nilai ekstrim. Oke, kemudian fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan itu disebut fungsi objektif. Kemudian pertanyaannya adalah apakah F mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Jadi bagaimana kita tahu dia punya nilai maksimum atau minimum atau tidak pada sebuah daerah asal S? Yang pertama, jawabannya adalah bergantung pada himpunan S-nya, bergantung pada daerah asalnya. Misalkan kita tinjau grafik ini. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 1/x. Misalkan daerah asal S-nya diberikan dari 0 sampai tak hingga, maka dia tidak memiliki nilai maksimum maupun minimum. Ya kan? Jadi kalau dari 0, nilai maksimumnya berapa? Grafiknya ini kan akan terus naik ke atas menuju tak hingga ya. Menuju tak hingga artinya maksimumnya berapa? Kan tidak ada, tidak bisa kita nilai maksimumnya berapa. Begitu juga minimumnya. Ini kan akan menuju ke bawah terus, menuju ke 0, tapi kita tetap tidak bisa mengetahui nilai minimumnya sebenarnya berapa gitu. Nah, berarti kalau didefinisikan S-nya dari 0 sampai tak hingga ini, maka kita tidak bisa mengatakan nilai maksimum atau minimum dari F. Jadi, F tidak memiliki nilai maksimum dan minimum. Oke, sekarang kalau kita definisikan S-nya dari 1 sampai 3 misalkan. S-nya dari 1 sampai 3, maka nilai maksimumnya adalah untuk X sama dengan 1, maka kita punya Fx-nya adalah 1/1 sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 3, kita punya Fx-nya adalah 1/3. Jadi ini adalah nilai maksimum dan ini adalah nilai minimum. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan F ini punya nilai maksimum atau minimum atau tidak pada S, kita cek dulu himpunan S-nya. Bisa jadi punya, bisa jadi tidak, bergantung pada himpunan S-nya. Kemudian yang kedua adalah bergantung pada jenis fungsinya. Misalkan kita punya Gx adalah
fungsi tangga ya ini, yaitu X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 1 sampai 2, kemudian Gx sama dengan X min 2 jika X-nya dari 2 sampai 3. Maka Anda bisa lihat melalui grafiknya ini, Gx ini tidak punya nilai maksimum ya. Karena ini pada saat X-nya sama dengan 2 kan sebenarnya yang paling tinggi grafiknya kan ini ya, di 2 ini. Tapi dia berlubang, berarti ini bukan nilai dari Gx. Jadi kita tidak bisa menentukan nilai maksimum dari Gx, artinya Gx ini tidak punya nilai maksimum. Tetapi nilai minimumnya ada, yaitu saat X sama dengan 2. Nilai minimumnya adalah 0. Nah, jadi keberadaan maksimum dan minimum ini terjawab dalam sebuah teorema, yaitu jika F kontinu pada interval tertutup AB, maka F mencapai nilai maksimum dan minimum di sana. Jadi, intervalnya harus tertutup, interval AB harus tertutup, kemudian fungsinya harus kontinu. Seperti contoh tadi, yang ini kan fungsinya tidak kontinu. Maka kita tidak bisa mengatakan secara pasti dia memiliki nilai maksimum atau minimum atau tidak. Begitu juga yang waktu fx sama dengan super x tadi, untuk interval terbuka kan, dari 0 sampai tak hingga, yang bagian tak hingganya ini kan terbuka. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia memiliki nilai maksimum dan minimum di sana. Kita nggak bisa mengatakan apa-apa. Yang jelas kita bisa tahu sebuah fungsi itu memiliki nilai maksimum dan minimum kalau f-nya kontinu dan intervalnya tertutup. Jika sebaliknya, jika f tidak kontinu dan intervalnya tidak tertutup, maka kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya di mana terjadinya nilai-nilai ekstrim tersebut atau nilai-nilai maksimum dan minimum? Jawabannya ada di antara 3 pilihan ini. Yang pertama di titik-titik ujung dari sebuah interval S atau dari daerah asal S-nya. Biasanya titik-titik ujung ini merupakan nilai maksimum dan minimum seperti yang terlihat pada gambar pertama ini. Atau pada gambar yang kedua, nilai maksimum dan minimumnya bisa jadi terjadi di titik-titik stasioner, yaitu yang ini juga titik stasioner. Tinggal kita bandingkan aja yang mana yang paling besar dan mana yang paling kecil, maka dia akan menjadi nilai maksimum dan minimum. Titik-titik stasioner itu adalah titik-titik yang turunan fungsi f-nya itu sama dengan 0 di situ. Ya, jadi gradiennya 0. Gitu. Atau yang ketiga, ini tadi yang kedua, terjadi pada titik-titik singular. Titik singular itu adalah titik di mana turunan dari f pada titik tersebut itu tidak ada. Tidak ada tuh berarti terjadi pada salah satu hal berikut, yaitu entah dia grafiknya tajam, menukik tajam seperti ini, ya. Jadi turunannya tidak ada, atau garis singgungnya vertikal, ya ini termasuk vertikal garis singgungnya, atau bisa jadi terjadi beberapa loncatan, atau bisa juga
di dekat titik tersebut grafiknya berosilasi. Ya, berosilasi itu yang seperti kemarin saya jelaskan, yang bergoyang parah begini ya. Nah, secara formal letak nilai-nilai ekstrim itu dituliskan dalam teorema titik kritis, yaitu misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C itu haruslah berupa suatu titik kritis, yaitu salah satu dari yang pertama titik ujung dari interval I, atau titik stasioner dari I, yaitu titik di mana turunannya adalah 0, atau titik singular dari I, yaitu titik di mana F aksen C tidak ada. Itu ya. Jadi nilai ekstrim sebuah fungsi itu berada pada titik-titik kritis. Oke, ini adalah sebuah contoh soal. Carilah titik kritis dari fungsi f(x) sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada interval tertutup dari min setengah sampai 2. Berarti kita cari dulu. Yang pertama titik ujungnya sudah jelas, yaitu min setengah dan 2. Kemudian kita cari titik stasionernya, yaitu titik yang turunannya sama dengan 0, turunan f-nya sama dengan 0 di situ. Berarti kita punya fx-nya adalah ini, kita turunkan, jadi f aksen x sama dengan min 6x kuadrat plus 6x, maka ini kita turunkan harus sama dengan 0, berarti 0 sama dengan x dikali min 6x plus 6. Berarti x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 1. Oke, kemudian kita cari titik singular, tapi pada fungsi ini titik singularnya tidak ada ya, karena ini adalah fungsi yang kontinu dan pada selang tertutup atau interval tertutup. Berarti kita punya 4 titik kritis, yaitu min setengah, 2, 0, dan 1. Kemudian kalau kita diminta untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi tersebut, maka kita tinggal mensubstitusikan titik-titik kritis itu tadi pada fungsi f-nya. Jadi ada 4 ini yang kita substitusikan pada fungsi f-nya, yaitu f min setengah adalah 1, F0 adalah 0, F1 adalah 5, dan F2 adalah min 4. Nah, dari keempat nilai ini, tinggal kita bandingkan mana yang maksimum dan minimum. Nah, dari keempat ini terlihat bahwa nilai maksimumnya adalah 5, dan terjadi saat X sama dengan 1, kemudian nilai minimumnya adalah min 4, itu terjadi saat X-nya sama dengan 2. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.